Hai, selamat datang di Lens Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini gue sedang bersama dengan siapa nih? Teman gue sebenarnya. Iya, gue biasa dipanggil Beta. 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 Nama aslinya? Handrian. Kenapa tuh bisa dipanggil Beta tuh kenapa? Apa ya Kim? Udah lama sih waktu SMA. Gue aja, gue nih Kim, gue disebut Handrian ya. Asing anjir. Oh, lu saat ini atau waktu saat ini? Oh, saat ini. Saat ini gue dipanggil Handrian. Gak nengok gue anjir. Gak bakal nengok. Karena udah terbiasa dipanggil Beta gitu. Iya. Tapi lu nggak tahu asal usulnya lu dipanggil Beta tuh kenapa nggak tahu? Lupa sih gue waktu SMA. Tapi SMA kan mulainya. Seiring berjalannya waktu udah Beta-Beta aja. Jadi gue lupa gitu awalnya gimana. Oke. Kesibukan lu sekarang apa nih kalau boleh tahu? Kesibukan gue di rumah ngerjain jelek banget tugas akhir. Ngerjain tugas akhir. Terus gue bikin karya sih Kim. Apa tuh? Puisi kayak gue kan bikin novel juga. Gue bikin novel, bikin. Kalau boleh tahu judulnya apa sih? Boleh gak lu? Oke, jangan dulu Kim. Oh, oke. Belum publish soalnya ya? Belum publish. Kalau soalnya gini, cara dagang gue gini Kim. Bukan dagang sih, gimana ya? Mempopulerkan. Iya, mempopulerkan karya ini. Gue jadi gini, gue ini pengen gimana ya? Orang baca karya gue ini emang karena suka karyanya, bukan ada embel-embel gue nya, ngerti gak sih? Oh, jadi mereka baca karya itu karena karyanya itu bagus, bukan gara-gara ini gara-gara si Beta yang buat nih. Nah, gue gitu nggak kan? mau, misalkan gue soalnya satu pun temen gue nggak ada yang tahu Kim. Iya, oke. Karena berarti gue, iya siap. Lu nggak tahu. Kalau gue tahu berarti gue bukan teman lu. Ceritanya nggak tahu. Oke. Iya. Jadi gitu caranya. Gimana tuh kalau boleh tahu caranya gimana tuh? Iya, jadi gue nggak mau aja sih karya ini orang datang ke karya gue karena embel-embel gue. Misalkan nih, lu punya sebuah kedai kopi. Iya. Gue kesana karena lu, bukan karena kopinya. Nah, gue nggak mau di karya gue itu kayak gitu. Gue pengen orang datang ke karya gue ya karena karyanya bagus, bukan ada embel-embel guanya gitu. Oke, itu kan menurut lu. Iya. Nah, caranya gimana sih? Kalau misalkan kayak gitu, maksudnya orang berpandangannya kayak gitu, caranya bagaimana gitu? Cara si pembacanya maksudnya? Iya, cara si pembacanya biar tahu, biar enak sama karyanya, bukan sama elunya. Sebenarnya gini Kim, gue buku yang sekarang lagi emang udah gue publish tuh puisi. Ini udah publish, maksudnya udah masuk percetakan atau gimana? Bukan, udah masuk media online. Platform online. Oh, platform online. Oke. Ini udah gue rilis yang puisi, ada judulnya pokoknya. Ada pokoknya. Iya. Ini tuh tentang dalamnya puisi-puisi Kim. Gua bikin puisi ini berdasarkan apa ya? Keresahan gua tiap hari. Gua misalkan sama teman, sama pasangan, sama pasangan. Oh, boleh. Sama cewek gitu misalkan. Misalkan sama cewek gitu. Kalau enggak permasalahan lainnya gue tuangin dalam bentuk puisi. Ibaratnya lu curhat juga gak sih? Gue istilahnya itu awalnya sebenarnya gue pengen gue curhat tapi gue punya wadahnya. Sebenarnya itu doang sih. Terus gue bikin terus di situ, gue publish. Alhamdulillah sekarang udah 5.300 yang baca, 5.300 yang udah nge-view itu, yang udah sekitaran nge-view segitu. 5.300 lumayan sih. Lu di puisi itu lu mencurahkan keresahan lu atau emang gimana nih, maksudnya lu curhat di puisi itu atau tapi dengan bahasa puisi kan, bukan? Dan lu kalau baca pun nggak akan ngerti itu tujuannya apa. Cuma gue yang ngerti. Cuman ada beberapa puisi yang gue nggak semua yang kayak gitu ya. Bikin normal. Cuman ada beberapa puisi yang emang khusus gue tujuin ke satu orang. Itu gue doang yang ngerti artinya apa. Terus kenapa lu bikin kalau bisa kayak gitu? Anehnya banyak yang suka. Tapi apakah yang pesan yang lu sampaikan di puisi itu tersampaikan ke mereka? Nah, gue nggak tahu sih ke mereka tersampaikan. Mungkin karena tata bahasanya unik, segala macam amburadul. Kayak misalkan contohnya puisi gue yang pernah gue post di Instagram. Yang pakai video? Enggak. Oh, kalau boleh tahu Instagram lu apa nih? Wah. Iya. Boleh juga si Beta hanya 3. Si Beta hanya 3 ya? Iya. Oke, siap. Ntar ada di bawah. Anjing gaya banget nih.
Gitu ya. Editor siap-siap ya. Editor ya. Siap-siap editor ya. Oke, kayak yang mana tuh puisinya kalau boleh tahu? Pokoknya ada salah satu foto gua yang gua taruh puisi itu. Gua sekarang lagi suka bikin puisi di Instagram sih. Puisi itu apa banyak yang orang sebenarnya nggak ngerti tentang puisi itu, tapi gue nyindir beberapa pihak sih di situ. Kayak misalkan puisi itu tuh kayak makan pecel lele pakai sendok dan garpu. Hah? Nggak masuk akal. Iya ada di puisinya ada. Lu kenapa bisa berpikiran? Kenapa bisa berpikiran namanya tuh kayak di lu gua lihat nih ya. Yeah. Gue lihat puisi lu nih kayak pengibaratan sesuatu gitu gak sih? Yeah, nah, kenapa lu sampai berpikiran kalau misalkan diibaratkannya itu dengan pecel lele yang makannya pakai sendok? Keganggu gak sih lu? Iya. Orang makan pecel lele pakai sendok garpu. Lu ngapain sih ya? Gitu ya. Greget gue tuh gak sih? Gua enggak tahu dari mana asalnya ya. Gua enggak tahu dari mana asalnya itu pecel lele makannya harus pakai tangan. Gua enggak tahu. Iya. Tapi selama itu gue nyaman gitu loh. Iya, dan emang susah kalau pakai sendok garpu gitu. Iya enggak sih? Iya. Lu makan ayam aja pakai sendok? Enggak, gua pakai tangan. Orang-orang kok jadi ngomongin pecel lele? Itu kayak analogi gue yang gue tuangin ke sana. Kayak contohnya Batman baik, Batman jahat, Joker baik kayak gitu. Ya itu kan beda persepsi orang aja kalau misalnya gitu. Iya, kalau orang ngedukung Joker kan bisa Batman jahat gitu. Nah, itu gue sebenarnya kalau kata-kata itu tuh mengarah ke politik sih waktu itu. Cuman gue cuman sepintas doang gitu. Kenapa lu tiba-tiba bisa berpikiran untuk masuk ke politik? Aduh, kenapa tuh? Apakah ada sesuatu yang mendorong dirimu untuk terjun ke politik tersebut atau gimana? Itu jadi puisinya ya gue lagi resah sebenarnya Maya. Lagi resah aja karena gue nggak suka ngobrol sama orang tentang politik, jadi gue tuanginnya lewat puisi gitu. Takutnya kesinggung apa kan sama orang. Iya gitu, jadi gue tuangin lewat puisi. Apapun keresahan gue biasanya nuangin lewat puisi gitu. Oke, ngomong-ngomong soal kesibukan lu puisi nih ya, gue tanya. Sekarang kan lagi masa corona begini nih ya. Bener. Ya kan? Iya. Nah, otomatis lu harusnya sih lockdown gitu di rumah kan. Oh iya. Quarantine self gitu kan. Bener. Nah, karena saya panggil Anda ke sini ya. Akhirnya Anda setelah sekian lama keluar rumah gitu kan. Iya, gue selama hampir 2 bulan gak sih? Hampir 2 bulan ya? 5 minggu lah. 5 minggu sekitaran ya? 5 minggu. Iya. Gue cuma 3 kali keluar rumah. Apa ke warung? Enggak. Oh enggak. Gue bikin video juga. Oh. Aduh, dipublish nanti gue ditangkap. Nanti gue ditangkap. Ya, waktu itu belum ada PSBB. Belum ada PSBB. Pertama gue bikin video yang belum ada PSBB. Terus gue ke pasar untuk beli beli bahan-bahan buat di rumah. Makanan sama sekarang ini. Oh, sama sekarang nih. Ini yang ketiganya ya. Ini yang ketiga. Oh, oke. Masalahnya kita tuh nggak tahu ini corona tuh mau sampai beres tuh kapan, kita nggak tahu. Iya kan? Gue juga nggak tahu. Nah, maka dari itu gue mau nanya nih sama lu. Ketika dalam keadaan seperti ini yang harusnya kita tuh lockdown di rumah, kegiatan lu di rumah ngapain aja sih? Ya itu, gue paling ngerjain tugas akhir, Kim. Tugas akhir tuh bisa dikatakan dalam 100% ya. Itu udah berapa persen tuh kira-kira? Setahu gue nih, gue punya banyak teman yang banyak kayak gitu. Itu ngomong, gue lagi ngerjain tugas akhir, gue lagi ngerjain tugas akhir. Gak jalan-jalan, Ben. Gak jalan-jalan. Makanya ketika lu ngomong kayak gue ngerjain tugas akhir, serasa apakah itu mungkin? Gue nyari artikel, gue save, gak gue copy. Ngapain nyari kalau kayak gitu? Karena data gue kan, gue magang di stop juga. Data gue kurang gitu, jadi gue mau nggak mau harus cari artikel. Gue sebenarnya gue udah niat gitu, tiap malam tuh gue niat nyari artikel gue kerjain. Ada yang video call. Aduh. Siapa tuh? Anak komeng. Anak komeng. Iya, anak komeng video call gua. Nah, waktu lu ngerjain itu kira-kira misalkan dikatakan 10%, 20%, 30%, kira-kira berapa persen tuh? 10%. Jadi selama itu lu baru ngerjain 10%. 10%. Sisanya tadi gua apa ya? Paling tapi kalau untuk puisi gitu gue cuman berapa persen lah, nggak banyak juga. Paling gue nonton YouTube juga
beberapa doang. Gue lebih seringnya kan kemarin tuh sebelum puasa ya. Iya. Gue lebih seringnya di belakang, di halaman. Oh iya halaman rumah belakang lu iya, gitu ya. halaman belakang. Kayak nah ngasih makan Iya, ikan ngasih makan atau ikan. Santai-santai di pondok apa di gazebo ya. Iya, atau beberapa teman gue ada yang datang gitu ke rumah, ngasih makan ikan juga. Ngasih makan ikan. Lu ngasih makan ikan, teman lu ngasih makan ikan, ikan yang ngasih makan lu. Terus gue dikasih makan. Iya. Nah, terus abis itu apa tuh? Kan kesibukan lu pastinya nggak cuma ngerjain tugas akhir doang dong. Enggak. Iya dong. Iya. Nah, terus ada kesibukan lain gitu apa tuh? Gak ada, Kim, ngerbahan doang. Kalau misalkan lu bikin puisi, apakah itu dikonsepkan dulu dalam diri itu lu? Gue konsepin dulu atau sih. Emang gue tiba-tiba lagi bengong nih. Aku ingin membuat puisi. Gini. Gue kalau misalkan emang jadi ada 2 tipe gue bikin puisi. Yang pertama, gue lagi kepikiran satu kata yang bagus dan kebetulan gue resah, gue bikin langsung. Itu berarti berawal semuanya dari keresahan lu? Keresahan gue. Yang kedua, ini yang gue konsepin mateng. Gue coret-coret, gue bikin bagus. Oh ini katanya bagus apa enggak, gue cek satu-satu sampai berlembar-lembar. Biasanya konsep si yang kedua ini itu puisi yang menurut gue sendiri ini bagus banget. Kenapa tuh? Karena gue konsepin mateng. Kayak contohnya lampu lalu lintas yang ada di Twitter, tau gak sih? Nah, apakah itu karya terbaik lu? Sampai sekarang itu karya terbaik gue. Iya, karena gue akuin anjir gue bisa mikir out of the box gini ya. Kan itu analoginya. Sekalian menerjemahkan puisi lo. Oke. Suka nih gue Sekalian promosi. Jadi ini kan tentang lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas ada 3. Jadi lampu lalu lintas ini gue ibaratin sebagai cewek, Kim. Kenapa harus cewek? Enggak harus cewek. Iya. Pokoknya pasangan. Sosok. Bukan. Sosok putih itu yang berambut panjang. Lawan. Bukan. Datang. Ini lawan jenis pokoknya. Lawan jenis. Iya, lawan jenis. Mau cewek, mau cowok, pokoknya lawan jenis. Kalau gua cewek. Iyalah, pasti kan lawan jenis tuh cewek. Emang lu cewek? Iya. Berarti cowok dong. Enggak dong. Gua sih suka cewek. Terus. Jadi ada 3 lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Kenapa diijoi dulu? Lampu merah dulu. Iya, merah terus sampai langsung hijau, kan orang kan merah, kuning, hijau. Di langit yang biru. Karena langit dong. Karena di gongnya punchline-nya di kuning. Di kuning. Jadi pertama itu ada lampu merah. Lampu merah itu gua analogiin sama cewek yang dia cewek atau cowok ya, yang pasangan apa? Iya. Lawan jenis. Gue bilangnya cewek deh biar analoginya iya. dari gue. Kalau cowok rada gitu gimana gitu. Iya. Ya paham lah. Kayak Oke, lanjut. Belok tapi enggak pakai sen gitu. Astaga, gokil. Kamu lagi puasa. Tahan diri. Gue tahan. Gimana tuh? Lampu merah gimana tuh? Lampu merah tuh kayak cewek yang lu nggak suka tapi dia show off terus ke lu. Kan merah. Iya, kalau lu merah lu pasti ngeliatin lampunya terus. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Lu liatin lampunya terus kan. Tapi lu nggak suka lampu merah. Iya benar. Kayak cewek gitu yang lu nggak suka tapi dia show off terus depan lu gitu. Pamer lah. Narik perhatian lu gitu. Beda sama lampu hijau. Kenapa lampu hijau? Lampu hijau ini malah cewek yang lu suka. Tapi lu nggak bisa deketin dia. Kenapa tuh? Lu kalau lampu hijau nih, lu nggak bisa ngelihat lama-lama. Lu kalau berhenti lihat lampu hijau, lu pada suka sama lampu hijau. Anjir, udah lampu hijau. Tapi lu maju. Kalau lu berhenti nih, yang ada diklakson sama orang belakang anjir. Iya, kayak lu suka sama satu cewek, ketika lu pengen deketin tuh banyak yang nggak boleh lu, nggak boleh gitu. Kayak banyak yang saingannya banyak. Iya, saingannya banyak. Terus kalau lampu kuning, nah lampu kuning ini sebagai cewek yang diem tuh suka sama lu. Diem suka sama gua yang kuning. Iya. Kayak lu pernah lihat lampu kuning gak sih? Lampu kuning tuh artinya apa sih? Hati-hati kan. Hati-hati. Dia nggak bisa ngelambain tangan 5 jari tapi dia selalu ngucapin hati-hati.
Gitu. Iya. Itu gue bikin berapa bulan ya? Gue berbulan-bulan bikin itu sampai gue konsepin rapi. Gue tahu persis ininya. Apa pembuatannya waktu itu. Lu waktu itu lagi di Marco kalau nggak salah kan. Kayak gue bingung nih lanjutannya apa. Gue bingung lanjutannya apa. Ini gimana gitu kan. Dan akhirnya udah jadi. Dan gue bikin apa ya, sebuah videonya juga gue bikin dalam bentuk video gue ngomong juga. Kalau nggak salah udah masukin ada di Twitter ya? Oh di Twitter, di Twitter ada. Di Twitter sih gue kirimnya. Twitter, oke. Cuman gue ngirim di YouTube juga, cuman untuk iseng doang sih. Belum ada yang nonton. Ada 2 kali. Jangan lu dua-duanya. Dua-duanya gue kayaknya. Yang satu di laptop, satu di HP. Kayaknya dua-duanya gue. Cuman ya gue itu iseng doang sih. Gue pengen publish di YouTube aja. Apakah lu merasa puas dengan semua karya lu yang udah gini? Gue puas sih Kim sama karya gue. Lu bisa bayangin gak ketika seseorang udah puas, gue puas, udah aja. Tapi puasnya terus meningkat karena banyak. Kalau sekarang kan gue udah si puisi ini gue sebarin di salah satu platform dan dia banyak yang baca dan banyak yang like kayak gitu juga. Jadi anjir seneng nih. Jadi buat lu menyebut diri lu apa nih? Influencer kah? Enggak. Seorang yang puitis kah? Seorang yang penulis kah? Atau apa nih? Penulis? Gua penulis Kim. Cuman gue ikut lomba kalah mulu. Berarti lu penulis dalam bidang lu sendiri. Iya. Soalnya kayaknya gini Bet. Di luar sana ada kaidah-kaidah puisi yang ada kah gitu kan. Nah, lu juga ada tapi berbeda sama yang di luar sana itu, pada umumnya. Dia sama pada umumnya kayak gitu. Karena gue emang suka yang yang anti mainstream gitu. Entah itu puisi, entah itu ini, gue suka yang anti mainstream. Selain puisi, novel, ada lagi? Apa tuh? Apa ya, gue bikin apa lagi ya? Itu doang sih paling sekarang. Oh, podcast juga, gue bikin podcast juga kan. Siap promosi. Enggak, kalau itu kalau itu emang pure hobi gue. Soalnya kalau gue lihat nih di antara teman-teman gue juga, kebanyakan teman-teman kita emang suka ngobrol gitu kan. Nah itu. Karena suka ngobrol itu makanya daripada cuma ngobrol-ngobrol biasa gitu doang kan. Nah, makanya dibuatlah podcast. Kalau podcast gue ini lebih ke santuy parah. Pribadi gue sendiri. Gue punya pertanyaan apa di otak gue yang aneh-aneh. Gue terus gue nujuin targetnya siapa yang kira-kira bisa jawab. Gue podcast sama dia. Gitu. Oke, pantesan kemarin pertanyaannya aneh-aneh. Itu. Jadi ya emang untuk pribadi gue aja sendiri. Apakah masih ada pertanyaan aneh-aneh dalam diri lu? Tidak tahu aku. Karena otak lu tuh harusnya dibenerin. Bener, serius. Serius harus dibenerin. Langka loh ini. Enggak langka sih, lebih ke gesrek sedikit aja. Ini enggak ada yang punya loh. Cuma satu-satunya. Oke, ngomong-ngomong soal corona nih. Lu percaya? Gue mau nanya. Apa tuh? Ini seperti berat nih kayaknya. Sudah mulai berat nih obrolan nih kan. Oke. Corona nih menurut lu dengan konspirasi-konspirasi yang sudah ada, lu lebih percaya yang mana? Lu ngebandinginnya sama jadi kalau dengan konspirasi-konspirasi yang udah ada yang banyak tuh di luar sana. Antara ini pengurangan ini jumlah manusia penduduk, atau ini emang bocor, lagi perang aja atau ini bocor kayak gimana gitu kan. Gue yakin dalam diri lu, gue mau jawab sebenarnya gue mau jawab. Ini jawaban asli gue tapi gak bisa dikeluarin. Gimana tuh? Kalau gue lebih percaya sains aja sih. Percaya sains. Yang lu denger tuh percayanya yang mana tuh? Kelelawar. Oh, yang kelelawar. Sains kan itu. Itu kan sains. Oh, ini apa namanya? Kalau yang gue tangkap ya Kim, kepercayaan untuk corona ini ada 3. Ini berat sih. Aduh. Ada 3 Kim. Ini masuknya eksplisit kan nih? Kayaknya masuknya eksplisit deh. Iya, eksplisit ya. Iya. Aduh, gimana? Nanti cut aja. Gak apa-apa. Lanjut. Iya. Ada 3 Kim. Apa tuh? Pertama soal kalau corona ini gimana? Konspirasi apa tadi kata lu?
konspirasi, science sama agama. Aduh, sudah mensangkut Iya, pokoknya Anda gitu. Berani sudah. Gak usah kita perinci ya. Pokoknya lu memilih yang mana, gue yang memilih yang mana, gak usah lah ya. Gak usah. Pokoknya kita jelaskan. Ada 3. Iya, ada 3 bagian dari itu yang kalau misalkan konspirasi ya banyak tuh konspirasinya. Kalau science ya yang tentang kelelawar tadi, yang agama ya. Agama yang mana tuh? Oh, azab gitu ya? Iya, kayak gitu-gitu, azab karena sudah ini, sudah itu, sudah gitu kan. Kita nggak boleh takut sama corona. Kemudian gitu. Berarti menurut lu atau emang di luar sana sudah ada kepercayaan yang corona ini kepercayaan corona dibagi 3? Apa menurut lu doang? Ini pengambilan apa ya? Kesimpulan gue sih. Iya. Karena yang gue tangkap awal-awal corona datang ke Indonesia itu gue rajinnya belajar tentang corona, Kim. Bukan belajar tentang sholat. Oh. Udah hafal gerakannya. Tidak hafal bacaan. Iya. Gue belajar corona tuh sampai benar-benar gue belajar yang orang-orang masih belum pada peduli. Waktu itu gue masih di Bandung. Gue belajar bener-bener sendiri. Wah, kacau. Gue belajar, tapi yang kacau. Gue belajar corona ini dari menurut gue yang emang udah fix, yang udah konkret, channel-channel yang ini, netral gitu, YouTuber kepo. Iya. Aduh, kenapa disebut Anda baru mulai. Aku bisik-bisik kok. Nanti ditut aja ya, editor nanti ditut ya gitu ya. Gimana tuh? Iya, gue belajar benar-benar gue harus cuci tangan kayak gimana, gue harus ini kayak gimana. Mencegah. Gue belajar sampai sekarang tuh udah dari situ gue dari gue belajar ini gue nyimpulin sendiri sih. Gue ngobrol sama orang juga tentang corona nih, apa sih corona, apaan sih. Gue seakan gak tahu karena gue pengen tahu pendapat orang tuh corona tuh apa sih. Kayak gitu-gitu kan. Iya. Oh, ternyata gini. Yang gue tangkap sih ada 3 itu. Oh, yang lu tangkap, yang berarti ya itu menurut lu pribadi. Menurut gue pribadi. Menurut gue pribadi ada itu konspirasi, sains sama agama. Iya. Konspirasi sudah banyak bertebaran di luar sana. Udah banyak tuh konspirasi. Kalau misalkan sains ya itu dari makanan. Iya, yang tapi jorok banget sih itu yang di Cina. Parah banget sih. Dia makan tikus aja dimakan. Iya. Aduh, itu apa aja dimakan. Tahu gila. Gue aja masih milih-milih, gue kayak salak gitu gue enggak makan. Bentar. Lu musuh sama salak tuh ada apa, Bet? Salak tuh berbuat apa sampai benci tuh lu suka buat tahu. Itu kenapa? Gue bukan gak suka tapi gak mau nyoba untuk makan anjir. Waduh. Salak apa sih yang bawahnya bisa dihitung? Kalau manggis gue nggak makan. Wah, markisa gue nggak makan. Markis gue nggak makan. Gue bukan yang nggak suka, tapi gue nggak mau mulai untuk makan. Nggak tahu kenapa. Tapi lu minuman markisa, gitu lu makan? Lu minum? Gue minum itu, tapi buahnya gue nggak. Mungkin lebih ke nggak tahu cara makannya. Gimana ya? Nggak terbiasa aja kali ya. Soalnya dulu buah naga kayak lu. Makan buah naga aneh gak sih? Iya, hambar. Iya, tapi kesini-sini gue suka loh. Kenapa? Gak tau, suka aja gitu. Lu kalau makan pakai susu kental manis. Nah itu sih. Biar manis. Aja bohong. Gue makan alpukatnya pakai susu kental manis anjir. Jelek. Karena gue gak mau memulai untuk makan aja sih. Gak tahu, gue rasanya. Apakah lu dengan begitu lu merasa hidup lu sehat? Tidak. Gue masih sehat, nggak minum markisa. Nggak makan markisa anjing, nggak makan buah salak. Nggak makan markisa bukan menjamin lu bakal sehat. Iya. Gue sehat tuh. Karena gue nggak tahu, gue nggak pengen mulai untuk makan. Kayak contohnya pete kata orang-orang, jengkol kata orang-orang, enak anjir, enak. Tapi lu pernah coba? Belum pernah. Serius? Belum pernah. Serius? Gue bukannya nggak suka, cuman gue nggak pengen mulai makan aja gitu. Kenapa kan? Kalau misalkan ketika itu disumputin ada makanan itu terus lu makan, enak gitu gimana? Mungkin yang gue bilang enak makanan utamanya kan pete jadi pendampingnya dong kalau gitu. Iya kan? Aduh. Nah, ketika lu balik lagi nih ke topik yang awal. Lu kan lagi karantina gini di rumah, lu menemukan hal baru gak sih yang kayak
misalkan lu mencoba hal baru dan akhirnya yang lu tadi yang nggak bisa jadi bisa sama karantina kayak sekarang? Iya, kemarin sih Kim. Apa tuh? Gue jadi bisa pakai Zoom. Jelek. Kan gue jelek. Gak tahu. Tapi lu tahu gak yang tuh? akun Zoom banyak yang dihack? Oh iya. Tahu gak lu? Pantesan lu nggak pakai nama orang, gue pakai nama gue. Lu tapi udah dihapus belum akunnya? Gak tahu gue cara hapus ya. Parah lu. Itu tiba-tiba ntar dihack terus HP lu kena semua, lu boykot tuh, ATM lu hilang semua gitu. Serius. Gue dibegoin. Tapi waktu itu gue nemu di Twitter, kalau nggak salah di Twitter gue nemu ada ini, apa? ada orang lagi kelas online. Kelas online terus? Lagi kelas online. Terus tiba-tiba itu layar si bapak dosennya itu, dari si bapak dosennya tiba-tiba ada yang nyoret. Gak gitu? Mungkin mahasiswanya dong. Iya dong. Iya. Nah tiba-tiba anak STM kali nyoret. Lanjut. Baru lulus gitu. Habis UN gitu. Ada STM ya? Bukan, jangan bahas coret-coret. Aku salah. Nah, lagi video callan kayak gitu, tiba-tiba otomatis yang mahasiswanya tuh kelihatan dong, harusnya muka-mukanya kayak kemarin kita. Iya. Nah, ini ada satu muka, dia pakai kacamata, pakai masker, pakai kacamata hitam, pakai masker, terus dia gitu-gitu. Dan dari layarnya tuh kelihatan, ngeledek parah. Oh gitu. Nah, dosen nanya, ini perilaku siapa ini kayak gini? Ini perilaku siapa? Nggak ada yang jawab. Pak, itu layar bapak begini, layar bapak kayak gitu. Oh iya. Iya. Yang sadar duluan tuh mahasiswanya duluan. Kalian berani ya kayak gini? Enggak Pak, kita nggak ada yang berani, kita aja baru tahu gini. Pokoknya parah banget. Oh iya. Iya. Tapi ngehacknya kayak gitu ya? Cara ngehacknya. Nah, ada lagi ngehacknya dengan cara ngambil informasi pribadi itu kan nyambungnya sama akun Google, cuy. Iya. Oh itu nyambung. Iya, lu kemarin daftar pakai apa tuh? Gua nggak tahu. Gua disuruh bikin nulis nama kan, nickname. Nah, gua tulis si beta, udah gue enter. Terus masukin kodenya gitu? Kagak. Soalnya gua udah dari link ya? Iya. Oh itu nggak bikin akun. Ya, selamat lu. Tapi hati-hati. Kalau misalkan lu ngezoom lagi. Gue Nora tapi pinter anjir. Jelek. Ada lagi gak? Masa lu selama karantina di rumah sendiri cuma bisa main Zoom doang? Apa ya, ini sih gue lebih bisa banyak ngobrol sama keluarga, itu yang menurut gue itu lebih penting sih. Maksud gue itu penting banget. Family time banget. Family time-nya gue dapat banget karena selama SMA, mulai dari setelah SMA itu ya gue hobi nongkrong. Jadi kalau malam gue keluar. Terus kuliah juga sama, dan kemarin lebih nggak sering di rumah lah ya. Iya, kemarin juga gue beberapa bulan di Bandung kan untuk magang, jadi nggak jarang ketemu. Sekarang kan me time-nya lebih family time-nya lebih panjang gitu, lebih panjang selama sehari. Dan nggak tahu sih, menurut gue emang waktu terbaik untuk ngobrol, untuk bercanda itu malam-malam itu. Sumpah, itu gokil sih. Iya, gue nggak ngerti sih. Iya. Jadi gue dapat gitu di family time ini, di malam-malamnya gue dapat entah itu malam-malam gue di teras depan nyanyi-nyanyi satu keluarga segala macam. Iya. Tapi itu kira-kira jam berapa tuh, Bet? Abis Isya sih biasanya. Abis Isya, iya. Itu emang bebas gitu gak sih? Iya, lebih asik aja gitu. Gue lebih ke jadi gue lebih gue ngerasa lebih deket. Dan biasanya Kim, gue nggak bisa, dulu tuh gue belum bisa ekspresi gue bingung. Gue nggak bisa ekspresi kayak misalkan di komeng, tau gak sih? Gue suka yang bla 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 segala macam gitu. Nggak bebas lah. Iya, tapi mulai sekarang ya gue udah bisa, karena gue udah lebih lama sama keluarga gue. Jadi gue lebih deket lah sekarang. Iya, Jadi ada plus minusnya nih. Corona ini kan ada plus minusnya. Minusnya kita nggak bisa nongkrong di luar. Nah itu. Plusnya kita bisa lebih dekat dengan keluarga. Lebih dekat sama keluarga. Udah gitu kan dilihat dari populasi lagi, polusi udara juga makin berkurang. Iya, Jakarta lu lihat gak cuy? Wah gila itu. Cuy. Keren. Jadi bersih. Iya. Gua yang ngelihat Bogor jadi bagus aja. Bukan bagus, maksud gue jadi lenggang gitu jalanannya itu. Anjir, gue serasa lagi mau bawa motor malam-malam ini, tapi siang-siang itu sensasinya. Tapi gue ngerasa berdosa. Iya. Iya, manusia. Iya. Oke. Iya, begitulah. Karena masalah durasi. Durasi ya. Oke. Iya. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini.
ambil hikmahnya, buang yang jeleknya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Iya. Semoga sukses kalian semua. Semoga Stay sukses safe kalian semua. ya. Stay healthy di rumah kalian semua. Jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan. Karena cuci tangan itu perlu. Karena perlu, kita itu harus semangat. Oke. Ya, oke, terima kasih. Bye. Bye bye.